yang membedakan PSHT dengan yang lain menurut versinya Mas Denny? Apa ini? Kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi atlet? Ada juga yang lebih gilanya lagi, pernah nonton tuh minum nih dikasih entah air liur apa disuruh minum yang lain. Wah itu maksudnya pertanyaan saya, apakah seperti itu silat? Oke, kembali lagi di channel saya dan kali ini ada kedatangan tamu luar biasa, yaitu ada Mas Denny. Dikenal jago silat. Wah, ini kebetulan YouTuber aja. Ini kebetulan lagi di Palembang, makanya sempat ketemu. Dan memang saya pengen ketemu sebenarnya. Udah lama banget pengen ketemu sama Bang Rani. Alhamdulillah sama-sama. Nah, cuman kali ini di momen yang spesial ini ya kita akan sedikit tanya-tanya tentang Mas Denny dulu latihan seperti apa ya, terus juga prestasinya bagaimana. Dan ada beberapa juga yang cukup ini ya, saya concern terhadap silat ini ya, beberapa kasus terjadi nanti di Indonesia. Kita mungkin mulai dari ini dulu Mas Denny. Jadi Mas Denny asli mana? Palembang. Asli Palembang, Wong Kito Galo. Pempek. Jadi asli Palembang dan pertama kali langsung belajar silat. Ya. Usia berapa itu? Usia berapa ya? Kelas 1 SMP. Oh, termasuk telat ya? Ya, tahun 2002. Termasuk telat berarti ya? Termasuk telat. SMP. Itu telat ya SMP. Saya dari 5 tahun, 6 tahun. Kecil banget itu. Oh iya, kecil banget. Jadi itu apa? Ikut karena dikenalkan atau tahu dari teman, ada silat, gua pengen nyoba. Ya, sebenarnya waktu itu ada ekstrakurikuler di sekolah. Di sekolah ada ekstrakurikuler. Saya nggak tahu, taunya ada silat ikut. Dan nggak tahu kalau di dalam silat tuh ada perguruan-perguruan lagi banyak banget. Banyak perguruan. Jadi taunya silat doang dulu. Jadi akhirnya yang tergabung di situ perguruan apa? Di situ organisasinya PSHT. Jadi PSHT ini bukan disebut perguruan tapi organisasi. Organisasi karena masanya banyak. Dan pertama kali langsung ikut untuk bela diri ya silat ini. PSHT. Sebelumnya nggak pernah ikut apa-apa? Nggak pernah ikut. Cuman senang nonton aja bela diri apapun itu senang. Oke. Dan akhirnya waktu ikut PSHT, kenapa akhirnya bisa bertahan sampai sekarang? Karena yang saya ikutin pada saat itu dan pelatih saya itu enak nyambung ke keluarganya kuat banget. Erat ya. Oh, jadi di PSHT itu nggak cuma belajar berantem doang. Nggak belajar berantem doang, tapi ada doang. filosofi dan spiritual, dunia spiritual di situ. Dan berarti sekarang tingkatannya apa? Kalau di PSHT gimana sih? Apa sabuk atau apa? Ya, kalau di PSHT itu ada sabuk. Bajunya sabuk hitam. ya? Nggak, kayak ini bajunya nih. Oh, hitam. Seragamnya hitam. Hitam. Paling kecil itu nggak ada sabuk. Oke. Terus sabuk polos tuh sabuk hitam. Itu sabuk hitam bukan yang paling tinggi ya? Enggak. Kalau di aliran lain kan disiplin lain tinggi. Kalau di silat enggak? Silat di PSHT ya? Justru putih kalau PSHT. Yang paling tinggi? Paling tinggi. Oke, tapi putihnya di mana? Oke, jadi hitam, jambon. Karena kan dari Jawa dia jadi bahasa Jawanya itu jambon, ada jambu. Hijau, putih kecil, baru putih besar. Putih besar ini ialah kain kapan. Dan itu berapa bulan untuk mendapatkan setiap tingkatan itu? Sebenarnya rata-rata kebanyakan 6 bulan ya. 6 bulanan ya ujian. Cuman nggak ada patokan kapan dia harus itu. Kalau materinya lengkap silakan. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak kebanyakan rata-rata 6 bulan. Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi atlet? Karena kan siapapun ingin belajar, tapi kan tidak semua orang ingin jadi atlet gitu. Apa yang memotivasi? Karena pada saat itu di tempatnya saya itu pelatihnya tuh banyak atlet dan jebolan atlet dan mereka juara-juara di situ. Akhirnya mau nggak mau cara ngelatihnya kayak atlet juga dong ya? Iya. Nah, tapi ada di pagi harinya. Nggak dicampur, ada latihan di organisasi, ada juga jadwal fisik untuk atletnya. Jadi dibedakan. Porsi latihan juga pasti berbeda. Baru setelah itu ada ikut pertandingan pertama kali di usia berapa itu? 1 tahun setelah ikut.
Ya cepet Arya. Cepet. Jadi setahun latihan langsung tanding. Langsung tanding. Itu apa jurus apa yang tarung gitu? Itu yang jurus. Masih jurus. Jadi yang kayak koreo berantem tapi koreo gitu. Oke. Karena pada saat itu badan saya kecil, berat saya nggak masuk. Tapi Untuk saya belajar. Masih proses ya. Masih proses. Untuk tarungnya saya belajar, cuman berat badan tidak mencukupi. Tidak memenuhi syarat. Jadi ikut seni dulu. Tuh, makannya kurang banyak berarti. Kecil saya dulu Bang. Nah, akhirnya tanding dan prestasi yang paling bangga yang pernah diraih itu prestasi yang mana di selama karir bertanding? Sebenarnya bangga semua sih. Semua bangga. Ya. Cuman ya karena saya pertama kali ikut SEA Games, mungkin SEA Games pertama yang buat saya bangga banget. Itu di tahun berapa dan di mana? 2011 di Indonesia. 2011 di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Karena pada saat itu tahun 2008 saya pernah nulis di Bimbel pada saat kuliah. Ya. Target SEA Games. Padahal belum atlet hebat lah gitu ya. Tapi sudah membayangkan ke sana. Iseng sih sebenarnya, bukan membayangkan, target aja. Target tapi terjadi benar di 3 tahun. Ya mungkin itu ada orang bilang kan kalau kita kadang-kadang mengucap itu sebuah doa. Ya. Itu saya juga meyakini itu sih. Iya. Nah, jadi akhirnya di SEA Games itu dapat apa, prestasi apa, medali apa? SEA Games waktu itu saya perunggu, sini saya patah di bola. Jadi yang kanan yang patah. Kanan, tapi saya masih main. Masih lanjut bertanding? Iya, patahnya di penyisian. Lawan mana itu? Myanmar. Jadi Myanmar itu kayak basicnya Muay Thai ya. Myanmar ada ini sih ya, dia punya disiplin sendiri namanya Letway. Oh gitu. Letway atau Pradasari. Letway ini sebenarnya cikal bakalnya Muay Thai juga. Iya, kayak gitu dia. Karena dia tendangannya juga tulang keringnya kuat-kuat semua. Cuman yang membedakan adalah kalau Letway itu dia taruhnya nggak pakai sarung tinju, tangan kosong. Tapi semua pukulan tendangan itu bebas kayak di Muay Thai dan dia boleh headbutt, boleh kepala. Iya, jadi pada saat itu untuk poin itu udah jauh banget, udah sulit dia untuk menang. Jadi sikatnya aja terus. Yang bawa dia itu pelatihnya Vietnam, yang bakal musuh saya selanjutnya di semi. Disuruh sikatnya aja. Tapi dari situ puas lah ya. Puas. Dan saya walaupun dalam keadaan cedera, bangga tetap bisa bertanding. Mantap, dan tentunya mengharumkan nama Indonesia dong. Pasti dong. Saya aja nggak pernah loh bertanding seumur hidup saya di karir yang selevel SEA Games itu. Karena kan soalnya kan kalau di profesional kan nggak ada kayak gitu-gitu loh. Kecuali kalau kita yang mungkin di bawahnya KONI, terus di support pemerintah lah. Waktu zaman saya dulu tanding tidak di support pemerintah. Jadi ya pokoknya ada pertandingan bayaran sekian, cocok tanding gitu. Kalau enggak. Ngamennya bela diri. Iya gitu loh. Jadi nggak pernah ngerasain sih bener-bener yang ada di bawah KONI. Nah itu nggak pernah ngerasain. Nah akhirnya sampai di mana? Berarti sekarang fokusnya apa? Ngajar doang apa masih tanding kah? Kalau sekarang ngajar, saya pensiun dunia itu tahun 2016 terakhir. Pensiun tahun 2016. Karena ACL saya Bang. ACL saya bahaya sih itu sih. Sampai sekarang. Jadi saya sempat operasi karena bandel nggak benar, ya putus lagi. Kumat lagi ya? Ya, jadi sampai sekarang saya nggak mau operasi lagi. Tapi kalau untuk biasa-biasa masih bisa. Jadi sekarang fokus ngajar-ngajar aja. Latih paling. Dan juga tiba-tiba apa yang membuat termotivasi untuk menjadi content creator di YouTube nih? Iya, karena saya tuh masih tetap pengen eksis di pencak silat tadinya kan. Tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Dengan cara berbeda, tapi sekaligus pengen mengembangin juga dan memperkenalkan. Kadang nih orang berpikir pencak silat tuh, wah kayak ini nih jelek nih lah. Itu saya pengen ubah citra pemikiran orang. Oke, dengan cara ya memberikan informasi di video. Karena kan memang sekarang semua zaman sosial media ya, promosi ya. Lebih cepat. Tapi akhirnya pengaruh nggak dalam arti di kelas yang Mas Denny isi, apakah begitu anak-anak melihat kontennya akhirnya banyak yang daftar di tempatnya Mas Denny dan pengen jadi pesilat yang tangguh juga? Ada, berpengaruh. Jadi nggak juga dia ikut saya, tapi bilangnya semenjak saya nonton Mas Denny saya ikut pencak-silat. Waduh, mantap banget itu. Dan ada juga yang bilang semenjak saya nonton Mas Denny saya ikutin caranya, saya bawa atlet saya juara, ada juga kayak gitu. Waduh, mantap banget gila. Nggak ada gitu yang pengen kayak saya gitu, nggak ada. Saya pengen loh kayak. Banyak yang hujat soalnya. Biasa loh pro dan kontra itu sampai. Ya sudahlah. Yang penting kan kita kan niatnya baik gitu ya. Kalau nggak kenal ya nggak sayang kan gitu. Jadi akhirnya sekarang fokus ngajar. Ngajarnya ini apa? Hanya ngajar untuk member-member biasa atau siswa biasa atau ngajar khusus untuk atlet yang akan bertanding untuk cari prestasi seperti itu? Dua-duanya. Jadi saya buka untuk anak-anak yang biasa. Terus kalau lihat saya bagus saya rekrut, mau nggak jadi atlet saya beri
latihnya lebih spesifik lagi. Kayak di TC gitu lah ya. Tapi rata-rata saya suka melatih orang itu banyak orang-orang yang susah. Nah, yang susah ini saya ini lagi. Untuk PSHT nih, kan silat kan banyak ya, jujur banyak. Banyak. Kan saya dalam arti kurang begitu paham juga tentang silat sebetulnya. Nah, sebagai pesilat ini maksudnya yang membedakan PSHT dengan yang lain menurut versinya Mas Denny apa nih? Oke, jadi sebenarnya perguruan itu ya pasti beda, dari namanya beda, bajunya juga beda, aturannya mungkin ya aturannya, tapi pada dasarnya tekniknya nggak jauh-jauh beda lah, tapi ada jurus-jurusnya yang beda, jadi mereka ada jurus-jurus sendiri. Pembukaannya dari pakaian, dari sabuk juga beda, mungkin ada yang sama juga, tipis-tipis, ada sama-sama juga gitu, mirip-mirip lah ya. Iya. Kan saya juga pernah lihat ini orang PSHT itu kalau dia mau apa istilah pembukaan. Bang, itu kenapa ada kayak yang nempel begini atas itu apa? Artinya apa itu? Nah, itu ciri khas dari silat tadi. Di setiap pencak silat itu, di setiap perguruan dia punya pembukaan yang beda-beda. Beda-beda. Nah, termasuk PSHT itu adalah pembukaannya atau kita bisa nyebutnya salamnya kita. Oke, salam ya. Salamnya dari perguruan lagi. Ya, kalau karate kan os gitu ya. Nah, kalau itu apa? Ada artinya nggak? Kita nempel jari di... Itu ada artinya. Apa itu? Dan saya nggak bisa jelasin. Harus masuk dulu. Harus jadi orang PSHT dulu. Iya. Okay. Ada artinya yang pasti. Ada artinya, Pak. Jadi nggak asal cuman ada saya pikir tadi cuma gaya-gaya doang, enggak ya? Ada filosofinya. Oke. Jadi kalau mau tahu artinya lu daftar dulu ke PSHT dulu. Oh, gitu enggak. Nah, sekarang kita bahas yang di luar Mas Denny ya. Siap. Nah, sekarang tapi tetap konteksnya silat gitu. Nah, kan ya beberapa kali kejadian ya. Saya nggak nyebutin perguruannya apa juga, karena di berita cuma dalam arti kayak perguruan silat gitu. Yang kadang-kadang itu melatih siswanya atau muridnya tuh yang bisa dibilang overtraining. Ngawur. Bahkan sampai ada yang meninggal, ada yang mati gitu. Pada saat latihan ya, bukan meninggal karena dia sakit atau apa, tapi pada saat latihan gitu. Itu maksudnya latihan yang dimaksud seperti apa, bisa jadi kayak gitu tuh gimana sebenarnya? Itu biasanya kayak gini Bang, ajang balas dendam dari senior turun menurun kayak gitu. Kayak di ospek ya, siswa mahasiswa begitu? Mungkin bisa jadi kali ya. Aduh. Tapi pada dasarnya nggak ada yang harus kayak. Nah, seorang pelatih itu juga harus tahu di mana titik kalau memang mau mukul kan, yang berbahaya atau tidak harus tahu. Nah, kadang ini mereka ini nggak tahu. Berlebihan. Asal serang-serang aja. Ulu hati dipukul. Kita petinju aja. Nggak bisa. Rusak dan hancur nih. Apalagi siswa baru mulai latihan. Waduh, makanya hanya nggak ngerti. Kejadian lah seperti itu. Ya, bahkan sampai ada yang mati. Sampai ada juga kayak saya pernah lihat video, tapi saya nggak tahu silat apa, kayak dia ini nih merangkak di gorong-gorong nih, di got misalkan seperti itu ya. Ada juga yang makan itu satu nasi bungkus itu bareng-bareng misalkan di situ. Terus ada juga yang lebih gilanya lagi, pernah nonton tuh minum nih dikasih entah air liur apa disuruh minum lain. Wah, itu maksudnya pertanyaan saya, apakah seperti itu silat? Setahu saya kan maksudnya kita belajar bela diri, bukan dibully. Itu kalau saya bilang bully loh. Nah, itu gimana menurut Mas Denny itu? Sebenarnya itu kalau dalam ajaran silat tuh nggak ada. Asli nggak ada tuh ya? Nggak ada dalam ajaran silat. Berarti buat sendiri tuh? Mungkin niatnya mereka tuh pengen ini nih kekeluargaan loh, pengennya kayak gitu. Cuma caranya salah gitu. Caranya salah. Tapi kalau di silat atau dengan alibi ini melatih mental. Nah, bisa jadi kayak gitu. Waduh, pinter banget. Niatnya tuh bener, caranya yang salah. Tapi niatnya benar. Niatnya benar. Dan itu asli di silat tidak diperbolehkan seperti itu, tidak ada seperti itu ya. Berarti itu asal berarti itu. Nah, kan sering banget nih tawuran kita lihat selalu perguruan silat gitu. Nggak pernah maksudnya kayak yang organisasi karate saling tawuran nggak pernah gitu, atau mungkin ada yang lain nggak pernah. Selalu silat itu ada istilahnya kayak malam satu suro. Dan dia harus keluar untuk mencari perguruan lain, tuh harus disikat dan segala macam gitu. Itu bener nggak ya?